Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hakim dengan NIM 23109112100029. Dan saya Aurelio Putrangkoso dengan NIM 23109112100010. Oke, hari ini kita akan bahas apa nih, Leo? Kali ini kita akan berbicara tentang organ reproduksi Oke, yang ada pada manusia. oke. Nah, apa sih organ reproduksi itu? Apa tuh, Kim? Sebelumnya, organ reproduksi itu adalah organ-organ yang berperan dalam sistem reproduksi dengan tujuan berkembang biak atau memperbanyak keturunan. Nah, organnya tuh terbagi menjadi dua, ada yang organ genitalia maskulina interna maupun organ genitalia feminina interna. Nah, untuk yang genitalia maskulina itu ada beberapa. Yang pertama dan yang penting adalah penis. Nah, terus ada testis, kemudian ada ductus deferens, kemudian ada epididymis untuk penyimpanan sperma ya, epididymis. Nah, testis ini untuk menghasilkan sperma. Nah, kemudian ductus deferens ini adalah salurannya. Kemudian ada glandula bulbouretralis atau kelenjar Cooper kalau bahasa awamnya itu. Nah, fungsinya itu tadi buat menghasilkan cairan pelumas. Nah, kemudian itu ada prostata. Nah, prostata ini fungsinya untuk eh, memberikan nutrisi untuk sperma tadi. Oh Nah, ya, namanya jadi apa itu? Semen kalau nggak salah. semen. Ya, semen. Nah, kemudian ada glandula vesikulosa. Nah, kemudian untuk yang organa genitalia feminina interna itu ada tuba uterina. Nah, tuba uterina ini terbagi menjadi dua, Leo. Ada ampula, ada ismus. Nah, kemudian ada juga fimbria di ujungnya. Ujung mana, Kim? Di nanti ada gambarnya. Anjay. Iya, nanti. Terus ada uterus dan ovarium. Ovarium tadi untuk menghasilkan sel telur ya. Itu nanti ada yang namanya folikel. Nah, ada folikel primordial, ada folikel primer atau primarius, ada folikel sekundarius, ada folikel tersier atau folikel de Graaff. Nah, kemudian ada uterus. Nah, di uterus ini ada endometrium. Nah, endometrium ini tempat pelekatan dari eh, fetus atau janin. Oh ya, oke. Nah, kemudian vagina atau jalan lahir. Nah, kemudian Jadi tadi itu untuk yang maskulina itu laki-laki ya. iya, yang Dan, laki-laki. dan satunya itu perempuan. Mm-mm. Oke, yang selanjutnya di sini ada panggul. Nah, untuk panggul pria dan panggul wanita, panggul wanita itu berbeda ya. Dan untuk panggul pria sendiri itu bentuknya lebih lancip daripada panggul perempuan seperti yang bisa teman-teman lihat itu yang di sebelah kiri atau yang gambar A itu panggul laki-laki. Bentuknya juga terlihat kan lebih kecil dan lebih Oh, lancip gitu. oh iya. Nah, untuk panggul pria sendiri itu ada fungsinya yang juga berbeda dengan panggul wanita. Untuk rongga panggul pria sendiri itu ruas antara tulang duduknya tidak selebar wanita. Oh, tidak selebar itu ya. Enggak selebar itu. Hmm. Lalu untuk itu juga panggul bukan hanya buat alat gerak, tapi untuk panggul wanita sendiri juga berperan penting selama kehamilan dan persalinan. Sementara untuk panggul pria itu lebih untuk mengoptimalkan alat gerak tubuh saja. Oh iya, kelihatan juga dari gambar ya. Ini lebih lebar di wanita ya, Leo. Iya, Daripada di pria kan lebih kayak lebih sempit dan lebih tinggi gitu. Oke. Terus kita mau bahas organ reproduksi prianya nih. Nah, yang pertama itu ada bagian eksternal dari organ reproduksi laki-laki. oke. Nah, yang paling penting tadi itu ada ini penis, penis itu sendiri. Nah, kemudian terdapat struktur di bawah penis itu tempat membungkus testis ya. Mm-mm. Itu Apa namanya namanya tuh, Kim? skrotum. Foto. Nah, kemudian penis itu terbagi menjadi beberapa bagian.
ada korpus, kemudian ada punggungnya atau dorsumnya, dan kemudian ada kepalanya atau glans penis. Nah, kemudian terdapat juga kan kalau eh, kita belum sunat nih Leo, Heeh. itu ada kulit. Yang Nah, lebihan itu ya. iya, nama kulitnya tuh prepucium penis. Prepucium penis. Nah, ini tuh eh, kalau dalam agama saya itu kewajiban. Nah, Oh, tapi kalau Leo sendiri kan itu buat alasan kebersihan kan, Leo? iya, untuk di Heeh. agama saya cuma untuk kebersihan, Oke, kesehatan saja. itu karena ada smegma yang menumpuk di bawah kulitnya nanti. Gitu ya. Dan itu bisa menyebabkan kanker di wanitanya, bukan pada prianya. Jadi Sif- bisa menular gitu ya. iya, sifatnya karsinogenik, Leo. Oke. Kemudian kan itu tadi prepucium itu menutup suatu struktur yang berbentuk menyerupai kepala. Nah, kepalanya namanya adalah glans penis, Leo. Oke. Kemudian ini adalah gambaran penis dari dalam. Oh Nah, iya. Nah ini kan ya untuk membungkus tesis itu namanya skrotum ya Kim ya. oh iya, terus? Aku punya pengalaman kayak kadang skrotumnya itu lebar gitu. Kadang dia mengerut banget. Itu kenapa ya Oh, Kim? oh Begitu. itu karena kan dalam pembentukan sperma itu penting suhu. Langsung ya Kalau penting. tidak salah 4 derajat lebih dingin dari suhu tubuh. Nah, misal suhu tubuh terlalu panas, maka skrotum akan menurun. Berarti menjauhi Iya, menjauhi tubuhnya. tubuh melalui ada nama ototnya. Nama ototnya adalah musculus cremaster. Nah, kemudian kalau dalam kondisi dingin itu nanti dia akan masuk ke dalam untuk menghangatkannya. Nah, makanya terjadilah proses tersebut. Nah, Oh gitu ya. mm-mm. Dia- Nah, kemudian kita lanjut ke bagian dalam, Leo. Nah, ini kan bagian dalam dari penis. Ini ada suatu Korpus. suatu korpus atau badan lah. Nah, kalau Leo tahu ini korpus apa, Leo? Kalau yang itu korpus spongiosum penisnya ya. Oke, dan yang ini korpus. Korpus cavernosum. Oke, untuk corpus cavernosum ini sendiri fungsinya untuk kalau Leo tahu ini buat apa, Leo? Oh itu eh biar penis itu bisa berdiri begitu dan tegak. Oh, oke. Benar ya. Jadi fungsi dari corpus cavernosum adalah untuk membantu dalam ereksi karena dia bentuknya itu seperti rongga-rongga. Nah, nanti eh, saat ereksi kan ada corpus spongiosum ini. Nah, jadi corpus spongiosum ini fungsinya untuk menjaga uretra agar tidak kolaps karena tekanan dari corpus cavernosum sendiri. Nah, jika tidak ada corpus spongiosum, maka uretra akan pecah. Nah, kemudian pada bagian uretra terdapat suatu ujung dari uretra sendiri. Itu namanya fossa navicular uretra. Nah, kemudian pada bagian ujung sini, persis di muaranya, itu adalah ostium uretra externum. Nah, Itu jalur buat yang keluar spermanya atau kencing nanti ya gitu. iya. Nah, nanti di bagian sini, dan bagian sini, ini ada suatu, kalau Leo ingat di anus kan ada sphincter ani. Mm-mm. Nah, kalau di uretra juga ada, dia ada dua, ada yang eksternum dan internum. Itu buat apa tuh Kim? Nah, itu fungsinya seperti katup. Nah, di sini ada dua sifat yang berbeda. Yang ini, yang pada bagian ini atau sphincter uretra externum, Eksternal. ini tuh lebih ke bisa kita kontrol gitu loh di bawah sadar kita. Di bawah sadar atau Di bawah kesadaran kita. di bawah kontrol kita lah. Nah, sedangkan kalau yang internum ini sifatnya tidak bisa kita kontrol.
Nah, makanya kalau kita kayak kebelet pipis gitu, sebenarnya ini katup yang membuka tiap kalau tidak salah 200 mili. Tapi di bagian sini masih menutup. Berarti ini yang kalau kita kebelit kita masih bisa nahan buat Iya. nahan gitu ya. Kemudian kalau kita kebelet, dia kembali lagi ke atas dan menutup lagi. Nah, kemudian ini terdapat struktur eh, ini ada dua di kanan dan kiri kan. Ini adalah glandula bulbouretralis tadi atau kelenjar Koper. Kemudian pada bagian atasnya terdapat dua, sebenarnya bukan dua sih, tapi dia tuh kayak mengelilingi. Itu namanya eh, kelenjar prostat atau prostata nama anatomisnya. Nah, fungsinya tadi tuk semen tadi. Nah, kemudian kita lanjut dulu ke next slide. Nah, Leo, eh, aku pengen tahu nih untuk uretra itu terbagi menjadi beberapa parts sih, Leo. Uretra maaf ya lagi gak enak badan. Ini untuk uretra sendiri itu terbagi jadi 4 pars Kim. Oke. Jadi di sini tuh ada pars yang paling dalam itu pars intramuralis, lalu ada pars prostatica, lalu ada pars membranacea dan pars spongiosum. Oke, untuk di pars prostatika itu ada organ apa aja, Leo? Kalau di pars prostatica itu ada ductus ejaculatori, habis itu ada colliculus seminalis, ada ductuli prostatici. Oke. Terus untuk pars membranacea itu ada organ apa aja, Leo? Kalau di membranacea itu ada glandula bulbourethralis, ductus glandulae, dan bulbouretralis. Lalu ada crista uretralis juga. Oke. Aku mau nambahin ya untuk yang pars prostatika tadi. Nah, jadi di ductus ejaculatori ini itu salurannya yang dari ductus deferens tadi, yang dari testis. Nah, jadi nanti dikeluarkannya di sini. Nah, dia tuh bercampur sama prostat, yaitu tadi menghasilkan semen. Nah, kemudian pada pars spongiosa ya sama seperti tadi kan Leo yang ada corpus ada corpus spongiosum dan corpus cavernosum ya. Oke, mungkin kita lanjut. Nah, ini tadi Leo yang Kulit tadi ya. iya kulit tadi. Nah, jadi di bagian glans penis itu ditutupi oleh kulit. Nah, kulitnya namanya prepucium penis. Nah, prepucium penis itu dihubungkan nih sama struktur ini. Namanya adalah frenulum preputii. Nah, kemudian pada glans penis itu terdapat seperti corona itu mahkota ya kalau nggak salah. Iya, corona Nah, mahkota. makanya namanya corona glandis. Corona bentuknya kayak mahkota ya. Iya. Nah, disinilah yang banyak menumpuk kotoran-kotoran itu yang namanya smegma tadi. Nah, kemudian kita eh, lanjutkan. Nah, ini penis kalau dipotong secara membujur. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa arteri dan vena dan ada nervusnya harusnya. Oh, Nah, jadi penis tadi sesuai ya ini ada corpus, nah corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Nah, ini kan ini corpus cavernosum ini buat ereksi tadi, sedangkan yang spongiosum untuk menjaga uretra. Nah, untuk vaskularisasinya itu ada beberapa arteri dan vena. Nah, yang pertama adalah arteri dorsalis penis, terus ada arteri profunda penis yang letaknya di dalam ini. Kemudian ada arteri uretralis yang berada di uretra. Terus ada vena dorsalis profunda penis, artinya dia lebih di dalam. Dan arteri superficialis penis. Nah, letaknya di dorsal ya. Nah, terus ada nervusnya. Nama nervusnya itu nervus dorsalis penis kalau tidak salah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini testis Leo. Mungkin Leo
lebih mengerti tentang testis, Leo, bisa dijelaskan aja, Leo. Jadi pada bagian testis itu ada testisnya sendiri, lalu ada kaput epididymis. Nah, di habis itu ada appendix testis yang berada pada bagian atas, itu iya betul itu. Lalu ada ekstremitas inferiornya yang di bawah. Kemudian ada cauda epididymis, lalu ada corpus epididymis atau badannya. Oke, aku mau nambahin juga ya, Leo. Jadi, pada testis ini, nah, nanti dia dibungkus sama yang skrotum tadi. Nah, yang kamu tanya sebelumnya, yang tentang kenapa dia bisa naik, bisa turun, itu karena ada ini, ada musculus cremaster tadi. Nah, mungkin kita lanjutkan lagi ke bagian ini. Eh, nah, jadi ini adalah bagian dalam dari testis. Nih, ada yang seperti ruangan, ada seperti pembatas. Nih, Oh ya. ya. Nah, nama ruangannya kalau tunggal adalah lobulus testis. Sedangkan kalau jamak seperti penulisan ini namanya adalah lobuli testis. Nah, kemudian kan ada pembatas nih. Nah, pembatas itu kan septum ya. Nah, kan ini jamak dinamakan septula testis. Nah, terus di bagian sini terdapat suatu tunika yang dinamakan tunika albuginea. Nah, kemudian kalau Leo ingat kan testis itu ada yang membagi kalau tidak salah di bagian tengahnya itu. Iya. Nah, nama strukturnya tuh apa sih, Leo? Aku lupa. Nama strukturnya itu adalah ya di sini ya. Oh itu mediastinum testis. Oke. Yang berada pada tengah situ. Mm-mm. Oke. Nah, fungsi dari lobulus testis ini adalah untuk pembentukan sperma tadi. Nah, jadi nanti ada salurannya, mungkin ada di next slide ya. Ya. Nah, nanti suatu sperma dihasilkan oleh testis. Nah, di lebih tepatnya di lobuli testis. Nah, eh, setelah dihasilkan di sini, nah nanti dia tuh diteruskan melalui ductuli efferentes testis. Nah, ke epididymis. Nah, jadi epididymis ini kayak storage-nya gitu. Nah, pada storage ini terus nanti kalau ingin dikeluarkan diteruskan ke ductus deferens. Nah, ductus deferens nanti dia tuh menyambung ke bagian ductus ejaculatorius tadi. Nah, ductus ejaculatorius keluar dari prostat itu nanti keluar lewat uretra, kemudian dikeluarkan melalui yang ostium uretra externum itu tadi. Nah, kemudian, ini peredaran darahnya ya. Nah, di apa? Di testis sendiri itu divaskularisasi oleh arteri testicularis atau vena testicularis lah. Nah, kemudian itu ada di bagian ductus deferens sendiri itu ada arteri ductus deferentes. Nah, kemudian pada bagian Otot yang kremaster ya ini ya. otot kremaster tadi. Nah, Nah, itu ada arteri kremasterika. kemudian kita lanjutkan. Nah, ini yang kelenjar-kelenjar tadi itu. Nah, jadi itu ada kelenjar aksesoris pada laki-laki buat seks lah. Nah, jadi di prostat itu ada berapa zona sih, Leo? Ada 4 zona. Oh, zona apa aja tuh? Ada zona tengah atau central zone, lalu ada transitional zone pada bagian yang jauh ya, di lebih jauh sendiri dia di situ. Lalu ada peripheral zone atau bagian yang terluar, outer zone. Dan kemudian yang terakhir itu adalah anterior zone. Oke. eh Sedikit tambahan untuk glandula bulbouretralis tadi diingatkan kembali ini adalah kelenjar Cooper tadi ya. Nah, dia tuh kalau menurut yang sudah aku baca dia tuh akan terangsang jika dapat kayak rangsangan. Maksud terangsangnya tuh kayak dia tuh akan mengeluarkan cairan pelumas gitu loh. Oh ya. Eh,
nanti kan kayak sebelum ejakulasi itu ada cairan putih. Nah, itu dihasilkan, bukan putih sih, bening ya. Itu dihasilkan oleh glandula bulbouretralis ini. Nah, kemudian kita akan melihat organ reproduksi pada wanita. Nah, pada wanita sendiri itu ada organ apa aja sih, Leo, pada bagian eksternalnya? Jadi pada bagian eksternal itu ada ostium uretra externum, kemudian ada mons pubis yang berada pada bagian atas itu bulu ya teman-teman atau rambut seperti itu. Oke. Lalu ada glans clitoridis, kemudian ada glandula vestibularis mayor, ada vestibulum vaginae, ada labium majus pudendi, dan labium minus pudendi. Dan yang terakhir itu pada bagian dalam ada hymen. Oke, aku mau nambahin juga kalau pada bagian ini, eh, kan ini ada klitoris ya. Ini ada kepala glans klitoris. Klitoris itu kayak kalau di laki-laki kan ada penis. Ya. Nah, kalau di perempuan ada klitoris. Nah, di klitoris itu dia mempunyai tudung atau penutup yang sama. Nah, namanya adalah prepucium clitoridis. Nah, kemudian hymen ini namanya kalau bahasa Indonesia adalah selaput darah. Nah, kalau menurut kepercayaan orang-orang Indonesia itu penanda orang masih perawan atau tidak. Masih nutup itu ya. Nah, sebenarnya kan ada beberapa faktor yang menyebabkan itu tidak ada atau Ya, nggak oke, semua orang punya. nggak semua orang. Nah, dia tuh bentuknya tergantung, misal orang tersebut suka olahraga itu bisa rawan kan, dia kan selaput tipis aja. Orang sudah persalinan itu bisa juga mengakibatkan himen rusak. Nah, kemudian ini ada vestibulum vagina. Nah, vestibulum vagina itu adalah ruang di antara dua ini tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian internalnya. Nah, pada bagian internal itu ada apa aja sih, Leo? Pada bagian internalnya itu ada mesovarium, ada mesosalping, ada tuba uterina, dan ada ovarium. Kemudian ada juga corpus uteri, ada ligamen ovari proprium, setelah itu ada cervix uteri, lalu ada ligamen latum uteri, ada ligamen cardinale, ada ligamen rectouterium, dan ligamen suspensorium ovarii. Oke, nah aku juga mau nambahin. Nah, kan nanti terjadi proses fertilisasi ya, Leo, Ya. di organ ini. Nah, nanti dia tuh sel telur yang dihasilkan ovarium itu nanti dia ditangkap, bukan ditangkap sih, dia tuh ke fimbria tuba uterina yang ini, yang kata aku tadi nih pada bagian ini. Kemudian pada ampula tuba uterina, sel telur akan bertemu dengan sel sperma. Nah, di sini nanti bertemu ya di ampula. Nah, jika terjadi pertemuannya di bagian ismus tuba uterina atau di pada bagian penyempitan, ini bisa mengakibatkan suatu kondisi di mana terjadinya kehamilan anggur Yang di luar yang dari di luar dari janin. kehamilan ektopik kalau nggak salah ya. Oh ya, kelihatan. Iya, kehamilan ektopik. Nah, kemudian, ovarium itu di dalamnya yang kataku tadi yang pas awal-awal video itu pada ovarium terdapat folikuli ovariki dan corpus luteum. Nah, pada folikuli ovariki ini tadi yang menghasilkan sel telur yang dari folikel primordial, folikel primarius, sekundarius sampai yang tersier atau the graft. Nah, nanti itu terdapat juga suatu struktur yang dinamakan corpus luteum. Nah, corpus luteum ini eh, jika tidak terjadi pembuahan akan berubah menjadi corpus albican. Nah, kemudian ini kan tadi kan cuman kelihatan bagian sini kan ya. Nah, sebenarnya di belakang himen itu kan vagina ya. Nah, di vagina itu terdapat suatu lipatan-lipatan yang dinamakan rugae vaginales. Nih.
Kemudian ini ada lubang nih masuk ke dalam serviks, bukan serviks, uterus ya. Namanya adalah ostium uteri. Nah, kemudian eh, di sini ada struktur yang dinamakan fornix vagina. Nah, terus di sini ada suatu kanal nih. Nih, namanya adalah canalis cervicis uteri. Nah, kemudian di sini kan ruangan ya, udah pasti ruangan cavitas uteri. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kalau aku pengen tahu arteri yang memperdarahi vagina tuh apa aja sih? Ada beberapa sih game di sini. Jadi dimulai dari yang paling bawah itu kita bisa melihat arteri vaginales, kemudian ada arteri uterina ke atas sedikit, kemudian pada ujung sebelah kanan itu ada arteri ovarica, di kiri juga ada arteri ovarica, lalu ada arteri uterina gitu kan. Oke, nah kan ini ada tuba Fallopi ya. Nah, ini ada kayak pembuluh-pembuluh kecil itu. Nih, pembuluh kecil dia kayaknya memperdarahi dari tuba Fallopi. Nah, namanya adalah arteri uterina ramus tubarius. Nah, terus ini kan ada juga nih dia nih eh, banyak cabangnya. Eh, cabang dari arteri uterina namanya rami helicini. Nah, kemudian ini kan ada juga nih banyak banyak cabang ke vagina namanya adalah rami vaginales. Nah, kemudian nah untuk saraf yang mempersarafi vagina itu adalah ganglia pelvica. Nih, ganglianya. Nah, untuk cabangnya itu dari T10, T11, T12, L1, dan L2. Nah, kemudian kita masuk nih ke fungsi organ reproduksi pada manusia. Nah, Oke, yang pertama di sini ada fungsi organ reproduksi pada pria Kim. oke. Nah, untuk reproduksi pada pria sendiri itu ada beberapa fungsi utama. Yang pertama itu bisa dilihat dari penis dulu ya. Di penis itu ada dua fungsi. Fungsi pertamanya juga sebagai organ kopulasi atau persetubuhan, di mana penis itu akan mengantarkan sperma ke dalam organ reproduksi wanita. Oke. Kemudian yang kedua itu untuk mengeluarkan urin melalui uretra. Dan untuk organ kedua ada testis. Di sini testis berfungsi sebagai tempat produksi dari sperma atau spermatogenesis. Juga memproduksi hormon testosteron yang berperan dalam pengaturan karakteristik seksual pria dan fungsi reproduksinya. Yang ketiga ada epididymis. Epididymis kayak tempat kamu tadi itu adalah tempat penyimpanannya dan juga untuk pematangan dari sperma setelah diproduksi di testis. Sperma menjadi matang lalu siap untuk diejakulasikan. Oke. Nah, untuk yang keempat ada vas deferens. Vas deferens itu adalah sebuah saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra untuk diejakulasikan. Nah, yang selanjutnya ada kelenjar prostat atau prostata. Prostata sendiri adalah tempat untuk menghasilkan cairan prostat yang menjadi bagian dari semen atau air mani dan berfungsi untuk melindungi dan memelihara sperma. Dan yang terakhir adalah kelenjar vesicula seminalis. Nah, kelenjar ini menghasilkan cairan kaya fruktosa yang menjadi sumber energi bagi sperma kita dan juga merupakan komponen dari semen. Oh ya, Kim. Untuk yang cairan semen tadi itu untuk melindungi sperma kita selama di dalam organ reproduksi wanita Oh, agar dia tuh bisa selamat. oh iya, aku juga ingat nih, kan kenapa bisa buat melindungi, soalnya kan perbedaan. Kan kalau di dalam vagina itu katanya asam ya, Ya, nah sedangkan semen ini basa. mm-mm. Nah, itu buat mempertahankan hidup sperma sendiri agar dapat bertahan di dalam kondisi asam tersebut. Nah, Tuh. oke. Nah, untuk lanjutannya di sini ada kelenjar bulbouretralis atau kelenjar Cowper. Nah, kelenjar ini menghasilkan cairan praejakulasi yang membantu melumasi uretra dan menetralkan keasaman sisa urin.
mempersiapkan saluran untuk dilewatinya oleh sperma. Oke. Nah, selanjutnya untuk organ reproduksi wanita gimana, Ki? Oh, kalau organ reproduksi wanita tuh yang pertama ada ovarium. Nah, ovarium yang kataku sendiri itu adalah fungsi utamanya adalah menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, melalui proses yang disebut oogenesis tadi. Nah, kemudian fungsi yang lain itu adalah memproduksi hormon kayak estrogen, progesteron yang mengatur siklus menstruasi dan perkembangan karakteristik seksual sekunder. Nah, karena apa? Karena eh, pada lelaki belum tentu ada. Nah, Hmm, ya, nah terus yang kedua adalah tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini adalah tempat terjadinya fertilisasi. Nah, lebih tepatnya itu tempatnya adalah ampula tubaiterina tadi. Nah, kemudian eh, yang kedua adalah mengarahkan sel telur yang telah dibuahi zigot menuju rahim. Nah, pada tuba Fallopi ini terdapat suatu sel-sel otot. Nah, sel-sel otot itu dia mendorong mendorong sel yang telah dibuahi tadi menuju endometrium agar dapat menempel pada rahim. Nah, kemudian, ini adalah rahim atau uterus. Nah, uterus tadi adalah tempat menempelnya sel telur atau zigot. Sel telur mah ovum ya. Nah, zigot. Nah, disitulah tempat perkembangan embrio dan janin selama kehamilan. Nah, terus lapisan dalam rahim yang disebut endometrium itu nanti menebal setiap siklus menstruasi sebagai persiapan untuk implantasi zigot tadi. Dia tuh menebal untuk siap ditempeli. ya. Nah, kalau tidak terjadi pembuahan, dia akan luruh dan keluar sebagai menstruasi. Nah, kemudian itu ada serviks atau leher, leher rahim. Bagian bawahnya ya. Bagian bawah. Nah, itu tuh menghubungkan rahim dan vagina tadi. Nah, terus dia tuh memproduksi lendir yang berubah konsistensinya selama siklus menstruasi. Nah, dia tuh ada lendir yang normal kayak lendir keputihan itu yang bening ya. Kalau lendir hijau tidak normal itu. Nah, kemudian dia ada fungsi melindungi rahim dari infeksi. Nah, kemudian itu vagina yang sesuai dengan yang sebelumnya tadi, dia tuh adalah saluran yang menghubungkan organ reproduksi luar dengan rahim tadi. Nah, terus ada berbagai fungsi jalan lahir persalinan. Nah, terus ada juga berperan dalam hubungan seksual sebagai tempat maksudnya penis tadi. Hmm, Nah, kemudian ada vulva. Vulva itu adalah bagian luar dari organ reproduksi wanita, termasuk labium mayor, labium minor, klitoris, dan lubang vagina atau himen tadi. Terus dia tuh juga melindungi organ-organ reproduksi internal dan juga berperan dalam rangsangan seksual di bagian klitoris tadi. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah klitoris atau organ kecil yang sangat sensitif, berperan penting dalam memberikan rangsangan seksual. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada fungsi komponen seksual. Nah, untuk diketahui fungsi komponen seksual ini sebenarnya bisa in general ya, Kim. Jadi ada yang buat cewek dan ada yang buat cowok juga. Nanti Hmm. bakal dijelaskan di dalamnya kayak, oh yang ini buat cewek, yang ini buat cowok. Nah, di sini yang pertama kita mulai dengan hormon. Yang pertama ada hormon testosteron. Nah, pada pria sendiri, ya testosteron ini dominan di pria. Nah, untuk pria sendiri itu testosteron adalah hormon utamanya yang mempengaruhi libido atau dorongan untuk melakukan hal seksual. Meski hadir dalam jumlah yang lebih kecil, testosteron juga memainkan peran dalam libido pada wanita. Tingkat testosteron yang lebih tinggi cenderung meningkatkan gairah seksual, sementara kadar yang rendah bisa mengurangi hasrat seksual. Oh, anu juga Rel, kalau nggak salah, testosteron ini dihasilkan di korteks yang ada di bukan di korteks sih, di anu apa di glandula suprarenal. Nah, yang di atas ginjal itu. Mm-mm. Nah, Oke, kemudian selanjutnya ada hormon estrogen. Nah, untuk estrogen sendiri itu lebih dominan pada wanita ketimbang pada lelaki. Nah, untuk wanita sendiri, estrogen ini memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi keinginan seksual dan fungsi reproduksi. Hormon ini membantu memelihara kesehatan jaringan vagina dan mempengaruhi pelumasan vagina. Nah, itu tuh penting untuk respon seksual. Yang terakhir adalah hormon dopamin. Untuk hormon dopamin sendiri, eh setahu saya tuh simbang sih untuk keduanya.
Nah, dopamin ini adalah neurotransmitter yang terkait dengan pusat kesenangan di otak. Dopamin meningkatkan perasaan euforia atau hasrat dan hasrat seksual serta berperan dalam motivasi untuk mencari kepuasan seksual. Oke, aku mau nambahkan sih. Jadi ada juga kayak hormon oksitosin atau Mm-mm. dikenal dengan hormon cinta. Nah, oksitosin ini dilepaskan kalau kita kontak fisik, seperti pelukan atau ciuman dan selama orgasme. Nah, kemudian hormon ini juga meningkatkan ikatan emosional dan rasa kedekatan dengan pasangan. Nah, kemudian juga ada serotonin. Nah, meskipun serotonin ini dapat meningkatkan suasana hati, dalam konteks gairah seksual, kadar serotonin yang terlalu tinggi ini bisa juga menurunkan libido. Hmm, Karena serotonin memiliki efek menenangkan yang bisa bertentangan dengan peningkatan gairah seksual. Nah, Gitu ya. mm, Oke, untuk komponen seksual kedua itu adalah respon dari saraf. Nah, respon dari saraf sendiri adalah proses gairah seksual yang dimulai di otak, merupakan pusat kontrol utama untuk semua respon seksualnya. Nah, rangsangan dari panca indera seperti penglihatan, kayak melihat pasangan kita yang menarik, dan mm, sentuhan, bau, wangi-wangian parfum, atau bahkan fantasi seksual yang diproses oleh otak, maka otak kemudian akan mengirimkan sinyal melalui saraf ke seluruh tubuh, terutama ke area genital, untuk memicu berbagai respon fisik yang kita asosiasikan dengan gairah, seperti peningkatan aliran darah dan sensasi yang lebih intens di area genital. mm. Yang ketiga adalah lanjutan yang tadi, aliran darah. Nah, untuk pada pria, peningkatan aliran darah ke penis selama gairah seksual menyebabkan ereksi. Ini terjadi ketika pembuluh darah di penis melebar dan darah mengalir lebih banyak ke dalamnya, membuat jaringan erektil membesar dan juga kaku. Oh, ini tadi yang korpus cavernosum tadi kan? Iya, betul. Nah, Nah, untuk aliran darah pada wanita, yaitu aliran darah yang meningkat menyebabkan pembengkakan pada klitoris dan labia, serta meningkatkan pelumasan vagina yang membuat hubungan seksual lebih nyaman dan menyenangkan. oke. Nah, nama kelenjarnya tuh kalau nggak salah kelenjar Bartholin kalau buat Hmm, pelumasan vagina itu. Nah, oke. Jadi untuk yang selanjutnya ada respon fisik. Nah, yang pertama itu ada detak jantung dan pernapasan kita. Ketika gairah seksual meningkat, detak jantung dan laju pernapasan juga meningkat sebagai bagian dari respon tubuh untuk mempersiapkan diri untuk aktivitas seksual. hmm, Nah, yang kedua ada kontraksi otot-otot. Saat orgasme mendekat, otot-otot di sekitar area genital mulai berkontraksi secara ritmis, dan ini bisa disertai dengan pelepasan ketegangan fisik dan emosional. Pada wanita, kontraksi ini terjadi di otot vagina, sementara kalau di pria itu terjadi kontraksi untuk membantu dalam ejakulasinya. Dan yang kelima di sini ada sistem saraf otonom. Sistem yang pertama ada saraf parasimpatis. Nah, bagian dari sistem saraf yang terlibat dalam respon istirahat dan mencerna sama fase awal gairah seksual. Sistem ini mendominasi, menyebabkan relaksasi dan meningkatkan aliran darah ke area genital. Kemudian selanjutnya ada sistem saraf simpatis. Saat gairah meningkat menuju orgasme, sistem saraf simpatis yang bertanggung jawab atas respon lawan atau lari menjadi lebih aktif. Ini menyebabkan kontraksi otot yang intens dan detak jantung yang cepat yang merupakan karakteristik dari orgasme itu sendiri. Nah, di sini yang fungsi komponen yang keenam adalah faktor psikologis. Jadi selain faktor-faktor fisiologis yang telah disebutkan oleh saya dan Hakim tadi, itu ada faktor psikologis juga. Nah, faktor psikologis itu sendiri adalah gairah seksual yang dipengaruhi dalam keadaan dari psikologi individu itu sendiri. Kayak pikiran dia, perasaan dia, pengalaman sebelumnya, dan hubungan dengan pasangannya. Semuanya itu memengaruhi seberapa kuat atau lemahnya respon fisiologis seseorang terhadap rangsangan seksual. Kecemasan, stres, masalah hubungan, misalnya bisa menghambat gairah seksual. Sedangkan perasaan cinta dan ketertarikan emosional bisa meningkatkannya. oke.
Oke, kayaknya kita sudah selesai ya membahas semuanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.